Oh, kenapa Pak? Apakah aku telah melakukan sebuah kesalahan? Tidak anakku, kau tidak bersalah apa-apa. Aku hanya teringat anak-anakku sendiri. Betapa ternyata punya banyak anak itu belum tentu berarti. Aku punya anak 5 orang, 4 lelaki dan 1 perempuan. Dari 4 lelaki ini semuanya malas merawat aku kecuali si Andi yang agak peduli. Sedangkan yang perempuan, si Marlina, sebetulnya dia mau merawat aku. Tapi aku agak risih karena dia perempuan. Kadang auratku ini terpaksa harus terbuka di hadapannya. Tidak enak rasanya. Dengan anakku yang berjumlah 5 orang, apalagi juga banyak yang lelaki, semestinya aku tidak perlu lagi mencari orang lain untuk merawat aku. Mereka semestinya bisa membagi giliran untuk merawat aku. Hari ini si Anu, hari besok si itu, kan bisa seperti itu sebenarnya. Tapi ternyata semua mereka mengaku tak bisa, dengan alasan sibuk, harus kerja, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya aku harus mencari orang seperti ini. Dan ternyata mencari orang lain pun tidak mudah. Terima kasih sekali aku ucapkan kepadamu yang telah mau menyediakan dirimu untuk merawat aku. Iya Bapak, selama aku di sini jangan segan-seganlah Bapak minta tolong kepada aku. Karena aku memang sudah menyiapkan diriku untuk itu. Silakan apapun yang Bapak butuhkan, Bapak boleh bilang kepada aku. Iya, terima kasih Faris. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Ungkapan hati Pak Syukri tadi membuat Faris berpikir bahwa betapa pentingnya memiliki anak yang soleh, anak yang peduli kepada kedua orang tuanya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, Faris mengulang-ulang sebuah doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, anugerahkanlah aku anak yang termasuk orang yang saleh. Nak Faris, ini aku sudah menyiapkan nasi goreng spesial untukmu. Ayo silahkanlah coba dimakan dulu. Silahkanlah Faris, makanlah dulu. Bapak sendiri bagaimana? Apa belum mau makan? Aku nanti saja setelah kau makan. Nanti aku minta tolong kepadamu. Oh, baiklah kalau begitu Pak. Aku permisi makan dulu ya. Ya, silahkan Nak Faris. Faris pun menyantap hidangan yang telah dibuat oleh Bu Sutina. Sepiring nasi goreng yang ditambahi dengan ayam dan telur. Rasanya cukup nikmat. Bu Sutina ternyata cukup pandai memasak. Dan ia sengaja membuat nasi goreng lezat itu spesial demi menyambut Faris. Karena ia begitu senang ada orang yang bersedia membantunya untuk merawat Pak Syukri. Selesai menyantap hidangan itu, Faris kemudian menolong Pak Syukri makan. Ya, Pak Syukri memang harus disuapi, dan Faris pun melakukannya dengan sepenuh hati. Begitulah sejak hari itu, Faris menolong merawat Pak Syukri, mulai menyuapinya makan, minum, mandi, berpakaian, buang air kecil dan besar, dan lain-lain sebagainya. Dan selepas sholat maghrib, Faris pun pamit pulang ke rumah. Ia memutuskan untuk tidak menginap di rumah Pak Syukri, karena menjelang maghrib biasanya sudah ada Andi yang menemani Bu Sutina untuk merawat Pak Syukri. 1 minggu kemudian, suatu saat Bu Sutina meminta Faris untuk bermalam beberapa hari di rumahnya. Sebab saat itu Andi ada suatu keperluan untuk keluar kota, sehingga tidak bisa untuk menemani Bu Sutina di malam hari seperti biasanya. Faris pun memenuhi permintaan tersebut setelah meminta izin terlebih dahulu kepada Kiai Sulaiman. Maka di malam itu Faris pun tidur di rumah Pak Syukri, di kamar yang telah disediakan khusus untuknya. Tiba-tiba di saat tertidur itu, Faris mengalami suatu mimpi yang cukup aneh.
Ia merasa didatangi oleh seorang kakek berjubah putih yang berpesan kepadanya untuk berhenti merawat Pak Syukri. "Oh, kenapa kek? Kenapa aku harus berhenti merawat Pak Syukri?" "Karena kau tidak ikhlas. Bukankah tujuanmu adalah untuk mendapatkan tongkat cahaya? Berarti kau tidak ikhlas karena Allah." Faris pun terbangun, dan perkataan kakek tua tadi cukup mengganggu pikirannya. Benarkah ia tidak ikhlas? Bukankah pekerjaan ini dilakukannya untuk melatih diri agar sabar dan ikhlas? Tapi bukankah memang dia berharap untuk mendapatkan tongkat cahaya? Apakah ini berarti dia tidak ikhlas? Lalu untuk apa dilanjutkan kalau ini memang tidak ikhlas? Faris merenung beberapa saat. Lalu dia berencana untuk menanyakan perkara ini kepada Kiai Sulaiman. Tapi hari masih malam, maka Faris melakukan sholat tahajud dan witir beberapa rakaat. Setelah itu, ia pun tidur kembali. Keesokan harinya, Faris izin kepada Bu Sutinah untuk menemui Kiai Sulaiman. "Bu Sutinah, pagi ini sampai menjelang zuhur nanti, kira-kira Bu Sutinah nggak pergi kemana-mana kan ya? Soalnya aku mau pergi ke rumah dulu, ada keperluan dengan Kiai Sulaiman." "Oh iya, silahkan Nak Faris. Rasanya aku tidak akan kemana-mana, bisa menunggui Bapak di sini." Faris pun pergi menemui Kiai Sulaiman, dan setelah bertemu, dia pun menceritakan mimpinya itu. Lalu dia meminta pandangan dari Kiai Sulaiman tentang mimpi tersebut dan apa yang harus dia lakukan. "Tak usahlah kau pedulikan dia, Faris. Dia adalah setan yang menyamar untuk menggagalkan perjuanganmu. Kalau dia datang lagi nanti di mimpimu, maka bacakanlah ayat-ayat pengusir setan. Insya Allah dia akan pergi dan berubah bentuk menjadi mengerikan. Adapun tentang masalah ikhlas, maka ada hal yang harus kau pahami, yaitu bahwa ikhlas itu bukan berarti kita tidak boleh mendapatkan sesuatu dari amal yang kita lakukan. Aku contohkan tentang sholat istisqa. Sholat istisqa itu untuk apa dilakukan? Untuk meminta hujan, Kiai. Nah, berarti ada sesuatu yang ingin didapatkan, bukan? Yaitu hujan. Apakah itu berarti sholat istisqa itu tidak ikhlas? Kalau itu tidak ikhlas, maka tentunya tidak akan diajarkan oleh Allah di dalam agamanya. Jadi ikhlas itu bukan berarti engkau tidak boleh mengharapkan sesuatu dari amal yang engkau lakukan. Silahkan saja berharap, asalkan yang kau harapkan itu adalah hal yang baik dan kau mengharapkannya dari Allah. Kau beramal ibadah dengan harapan untuk mendapatkan surga dari Allah, itu adalah ikhlas. Kau melakukan amalan tertentu dengan harapan agar rizkimu dimudahkan oleh Allah, itu adalah ikhlas. Jadi sekali lagi, ikhlas itu bukan berarti engkau tidak boleh mengharapkan sesuatu dari amal yang engkau lakukan, asalkan yang kau harapkan itu baik dan kau mengharapkannya dari Allah. Meskipun mungkin ikhlas yang demikian itu tidak termasuk ikhlas tingkat tinggi, karena ikhlas itu memang ada tingkatan-tingkatannya. Dan satu hal lagi yang perlu kau ingat adalah, jika suatu saat kau merasa bahwa amal yang kau lakukan itu tidak ikhlas, maka jangan amalnya yang kau tinggalkan, tetapi niatmu lah yang kau perbaiki. Iya, baik Kiai. Insya Allah saya paham.